Bayangkan Anda berkendara selama berjam-jam melintasi Amerika Serikat. Jalan lurus membentang sejauh mata memandang, tanpa gedung pencakar langit, tanpa kemacetan, bahkan rumah pun nyaris tak terlihat. Inilah Wyoming, negara bagian tersepi di Amerika Serikat. Wilayahnya lebih luas dibandingkan banyak negara di dunia, namun jumlah penduduknya bahkan kalah dari satu kota besar. Mengapa tempat sebesar ini bisa begitu sepi? Dan seperti apa kehidupan di negara bagian yang didominasi oleh alam liar ini? Mari kita mengenal Wyoming, sisi sunyi Amerika yang jarang dibahas. Sebelum membahas lebih jauh tentang alam dan kehidupan di Wyoming, kita mulai dari simbol resmi yang mewakili negara bagian ini. Bendera Wyoming memiliki desain yang sederhana namun syarat makna. Latar belakangnya terdiri dari warna biru, putih, dan merah. Tiga warna yang menegaskan identitas Wyoming sebagai bagian dari Amerika Serikat. Di bagian tengah bendera terdapat siluet seekor bison, hewan khas yang menjadi simbol kekuatan, ketahanan, dan alam liar Wyoming. Bison ini bukan sekadar hiasan visual, karena di dalam tubuhnya terdapat lambang resmi negara bagian Wyoming yang melambangkan pemerintahan, hukum, serta sejarah panjang wilayah ini. Secara geografis, Wyoming terletak di bagian barat Amerika Serikat, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Mountain West. Negara bagian ini berbatasan langsung dengan 6 negara bagian lain, yaitu Montana, South Dakota, Nebraska, Colorado, Utah, dan Idaho. Dengan luas sekitar 253.000 km persegi, Wyoming termasuk salah satu dari 10 negara bagian terluas di Amerika Serikat. Meskipun jumlah penduduknya sedikit, Wyoming memiliki beberapa kota yang memegang peran penting dalam kehidupan pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata. Cheyenne adalah ibu kota negara bagian Wyoming. Terletak di bagian tenggara dekat perbatasan Colorado, Cheyenne berfungsi sebagai pusat administrasi dan politik. Namun, meskipun berstatus ibu kota, suasana kota ini tetap tenang, didominasi bangunan rendah, dan jauh dari kesan metropolitan. Kota penting berikutnya adalah Casper, salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Wyoming. Terletak di bagian tengah negara bagian, Casper berkembang sebagai pusat ekonomi dan industri energi. Banyak penduduk Wyoming menggantungkan hidup pada sektor energi, dan Casper menjadi salah satu pusat aktivitas utama di bidang tersebut. Sementara itu, Jackson Hole adalah kota kecil dengan peran besar dalam sektor pariwisata. Terletak di barat laut Wyoming, kota ini dikenal sebagai gerbang utama menuju Taman Nasional Yellowstone dan Grand Teton. Berbeda dengan Cheyenne dan Casper, Jackson Hole memiliki karakter yang unik, dipenuhi wisatawan, resor, serta aktivitas luar ruangan seperti hiking, ski, dan fotografi alam. Untuk memahami mengapa Wyoming terasa begitu sepi, kita perlu melihat kondisi geografisnya. Secara umum, wilayah Wyoming didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Di bagian barat Wyoming terbentang jajaran pegunungan Rocky yang menciptakan lanskap dramatis berupa puncak tajam, lembah dalam, serta danau-danau glasial. Salah satu yang paling terkenal adalah Pegunungan Teton, dengan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi dan menjadi ikon alam Wyoming. Wilayah pegunungan ini dipenuhi hutan, sungai, dan danau, namun memiliki medan yang berat serta iklim yang keras, sehingga kurang cocok untuk pemukiman besar. Sementara itu, bagian tengah dan timur Wyoming didominasi oleh dataran tinggi, padang rumput luas, dan cekungan besar. Wilayah ini cenderung kering dan terbuka, dengan angin kencang yang bertiup hampir sepanjang tahun, menjadikannya terasa dingin dan tandus, terutama saat musim dingin. Dari sisi iklim, Wyoming memiliki iklim kontinental yang ekstrem. Musim dinginnya panjang dan sangat dingin, sedangkan musim panas relatif singkat dan sejuk. Namun, di balik kondisi yang keras ini, Wyoming menyimpan kekayaan alam luar biasa. Negara bagian ini menjadi rumah bagi Yellowstone National Park, salah satu taman nasional tertua di dunia, yang terkenal dengan geyser, mata air panas, dan aktivitas vulkaniknya. Selain itu, banyak sungai besar di Amerika Serikat bermula dari Wyoming, menjadikannya wilayah penting dalam sistem hidrologi regional. Kombinasi antara ketinggian wilayah, dataran luas, iklim ekstrem, dan medan berat membuat Wyoming sulit dihuni secara massal. Namun justru kondisi inilah yang menjaga alamnya tetap liar, luas, dan relatif tidak tersentuh. Faktor geografis ini pula yang sangat memengaruhi perjalanan sejarah Wyoming. Jauh sebelum menjadi bagian dari Amerika Serikat, wilayah Wyoming telah dihuni oleh berbagai suku asli Amerika,
seperti Shoshone, Arapaho, dan Cheyenne. Mereka hidup secara nomaden, berburu bison, dan menyesuaikan diri dengan iklim serta bentang alam yang ekstrem. Memasuki abad ke-19, Wyoming mulai menarik perhatian seiring dengan ekspansi Amerika ke wilayah barat. Daerah ini menjadi jalur penting bagi para pionir melalui Oregon Trail dan jalur kereta api lintas benua. Pembangunan rel kereta api membawa perubahan besar. Kota-kota kecil mulai bermunculan sebagai titik singgah dan pusat logistik. Namun karena kondisi alam yang berat, sebagian besar wilayah Wyoming tidak berkembang menjadi kota besar. Pada tahun 1890, Wyoming resmi menjadi negara bagian ke-44 Amerika Serikat. Salah satu fakta sejarah paling unik dari Wyoming adalah statusnya sebagai wilayah pertama di Amerika yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Karena itulah, Wyoming mendapat julukan The Equality State. Sepanjang abad ke-20, Wyoming tidak mengalami pertumbuhan kota besar seperti negara bagian lain. Ekonominya berkembang perlahan, berbasis pada peternakan, pertambangan, dan energi. Hingga hari ini, Wyoming tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara bagian dengan alam yang mendominasi kehidupan masyarakatnya. Saat ini, jumlah penduduk Wyoming sekitar 600.000 jiwa. Dengan luas wilayah yang melebihi 253.000 km persegi, bahkan lebih besar dari Pulau Jawa. Kepadatan penduduknya hanya sekitar 2 hingga 3 orang per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Wyoming sebagai negara bagian dengan penduduk paling sedikit di Amerika Serikat. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya jumlah penduduk Wyoming. Pertama, kondisi geografis dan iklim yang ekstrim membuat banyak wilayahnya kurang menarik untuk pemukiman padat. Kedua, letaknya yang jauh dari pusat-pusat ekonomi besar Amerika Serikat membatasi akses dan peluang urbanisasi. Ketiga, sebagian besar wilayah Wyoming merupakan lahan federal dan taman nasional yang tidak dapat dijadikan area pemukiman. Penduduk Wyoming tersebar di kota-kota kecil dan komunitas peternakan yang terpencil. Masyarakatnya terbiasa hidup dalam komunitas kecil yang saling mengenal karena jarak antar kota bisa sangat jauh. Meski jumlahnya sedikit, penduduk Wyoming tetap menjaga budaya lokal mereka, termasuk tradisi koboi, rodeo, serta gaya hidup yang menjunjung kebebasan dan ruang terbuka. Dari sisi ekonomi, Wyoming sangat bergantung pada sektor energi dan sumber daya alam. Negara bagian ini merupakan salah satu produsen batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbesar di Amerika Serikat. Selain itu, peternakan sapi dan domba juga menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di wilayah padang rumput yang luas. Sektor pariwisata turut memberikan kontribusi besar, terutama melalui Taman Nasional Yellowstone dan Grand Teton. Secara fiskal, Wyoming dikenal sebagai negara bagian dengan pajak yang rendah dan bahkan tidak memiliki pajak penghasilan negara bagian. Kondisi ini membuat pendapatan penduduk relatif tinggi. Meskipun sepi, Wyoming termasuk negara bagian dengan tingkat kemakmuran yang cukup baik, karena pendapatan dari sumber daya alam dibagi kepada jumlah penduduk yang relatif sedikit. Secara keseluruhan, Wyoming mungkin merupakan negara bagian dengan penduduk paling sedikit di Amerika Serikat. Namun, di balik kesunyiannya, Wyoming menawarkan sesuatu yang semakin langka di dunia modern. Ruang terbuka yang luas, kebebasan, ketenangan, dan kesempatan untuk hidup lebih dekat dengan alam dan dengan Sang Pencipta.